Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pagi ini kita mau belajar lagi Alkitab. Karena Alkitab ini penuntun kita bisa masuk surga. Pagi ini kita cari surga, nggak cari uang. Ya, cari uang penting nggak? Penting. Kita cari uang untuk kita makan di dunia. Untuk kebutuhan di dunia ini dibutuhkan uang. Jadi uang itu juga penting untuk kita cari. Tetapi kalau kita meninggal, uang itu nggak penting lagi. Ya, setelah kita meninggal, yang kita butuhkan sorga. Waktu kita masih hidup, kita butuh uang untuk hidup kita sehari-hari. Untuk beli rumah, tempat tinggal, untuk beli baju, beli makanan, untuk kebutuhan kita di dunia ini. Uang itu. Tetapi setelah kita mati, uang itu nggak dipakai lagi. Uang itu kita tidak membutuhkannya lagi. Yang kita butuhkan surga setelah mati. Waktu kita masih hidup di dunia, kita nggak butuh surga. Yang kita butuhkan uang. Tetapi setelah kita mati, kita nggak butuh uang lagi. Yang kita butuhkan surga. Jadi kedua-duanya itu penting. Cari uang penting untuk hidup kita hari-hari. Cari surga juga penting untuk kita setelah kita mati. Nah, Tuhan ingin membawa kita tinggal di surga. Ya, saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan ingin membawa kita ke surga setelah kita mati. Informasinya datangnya dari Alkitab, bukan dari saya. Saya sebagai hamba Tuhan hanya hanya menginformasikan bahwa Tuhan ingin membawa saudara tinggal di surga setelah mati. Apa benar informasi ini? Kita baca di dalam Filipi 3 ayat yang ke-20. Ini informasinya dari sorga nih. Ya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Saya ulangin lagi bacanya ya, biar jelas ya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Jadi kita ini sebenarnya warga negara kerajaan surga yang terhilang. Nenek moyang kita itu sempat tinggal di surga yang namanya Adam dan Hawa. Karena dia melanggar firman Tuhan, karena dia melanggar perintah Tuhan, maka Adam dan Hawa diusir dari surga. Tinggallah di dunia ini. Dan beranak pinaklah Adam dan Hawa itu sampai ke kita. Nah, kita ini adalah warga negara kerajaan surga. Dan Tuhan ingin mengembalikan saudara tinggal kembali lagi di surga. Ya, jadi saudara yang kekasih, untuk bisa tinggal ke surga, itu kita harus mendaftarkan diri lagi. Kasar ngomongnya, nama kita sudah dihapus di surga. Ya, jadi kita nggak bisa tinggal lagi ke surga. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tinggal di surga kembali? Maka nama kita harus kita daftarkan kembali. Ini sangat penting. Kalau saudara baca di dalam Lukas, ya, Lukas 10 ayat yang ke-20, ini adalah persyaratan untuk menjadi warga negara kerajaan surga. Ya, Lukas 10 ayat yang ke-20 saya bacakan. Lukas 10. Bentar. Mana nih? Mata saya agak buram. Nah, ini dia. Lukas 10 ayat yang ke-20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Jadi kalau nama kita sudah terdaftar di surga, maka kita menjadi warga negara kerajaan surga. Saya warga negara Indonesia. Nama saya sudah dicatat di dalam pemerintahan Indonesia. Makanya saya tinggal di Indonesia. Dan kalau saudara ingin tinggal di surga,
maka nama saudara pun harus terdaftar di surga. Di dalam Lukas 10 ayat 20 saya bacakan, namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Jadi kalau kita ingin menjadi warga negara kerajaan sorga, nama kita harus terdaftar di sorga. Nama kita belum terdaftar di sorga karena kita lahir di dunia ini. Nggak ada orang yang lahir di sorga. Nggak ada. Lahir semua yang nama manusia itu lahir di dunia ini. Maka dia menjadi warga dunia. Saya warga Indonesia, masih lahir, masih tinggal di dunia ini. Tetapi Tuhan ingin membawa kita ke sorga. Bagaimana caranya supaya kita tinggal di sorga setelah mati? Kita harus menjadi warga negara kerajaan sorga. Nah, untuk menjadi warga negara kerajaan sorga, nama kita harus tercatat dulu di sorga. Kapan kita daftarkan nama kita di sorga? Waktu kita masih di dunia ini. Waktu kita masih hidup di dunia ini, mari kita daftarkan nama kita di sorga. Kalau kita sudah mati, kita nggak bisa mendaftarkan nama kita di sorga. Ya namanya sudah mati, ya nggak bisa apa-apa, saudara yang kekasih. Makanya saudara yang kekasih, mumpung kita masih hidup, cepat-cepatlah kita mendaftarkan nama kita di sorga. Karena kalau kita mati, kita nggak bisa mendaftarkan nama kita di sorga. Nah, banyak orang Kristen nggak tahu. Mereka merasa kalau sudah percaya Yesus pasti masuk sorga. Ya enggak. Kalau nama kita tidak terdaftar di sorga, sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan, kalau nama saudara nggak terdaftar di sorga, saudara mati, saudara nggak bisa menjadi warga negara kerajaan sorga. Penting ini, saudara yang kekasih. Tuhan mengatakan, tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah warga negara kerajaan sorga? Bagaimana caranya kita bisa menjadi warga negara kerajaan sorga? Nama saudara harus tercatat di sorga dulu. Baru saudara sudah menjadi warga negara kerajaan sorga. Kayak saya, warga negara Indonesia. Nama saya tercatat di dalam pemerintahan Indonesia. Makanya saya jadi orang Indonesia. Makanya ada kesempatan kita ingin jadi warga negara kerajaan sorga, daftar. Saya daftar. Saya belajar Alkitab ini untuk mendaftarkan nama saya di sorga. Nah, daftarnya di mana? Ya kan? Banyak orang Kristen nggak tahu caranya. Bagaimana sih mendaftarkan nama kita di sorga? Ya, namanya mendaftarkan, kasar ngomongnya buat KTP lah ya. Saya buat KTP di kelurahan. Nah, bagaimana caranya kita bisa buat KTP warga negara kerajaan sorga? Untuk membuat KTP kerajaan sorga itu ada kantornya, namanya gereja. Gereja itu adalah perwakilan dari sorga, ditaruh di dunia untuk merekrut ya orang-orang yang mau buat KTP kerajaan sorga. Gereja itu tempat untuk kita membuat KTP kerajaan sorga. Ya. Pagi hari ini saya ingin berbicara tentang gereja nih. Apa sih fungsi gereja itu di dunia ini? Gereja itu dari Tuhan, saudara yang kekasih. Tuhan membuka kantor kerajaan sorga di dunia ini yang namanya gereja. Gereja itu tempat orang-orang yang mau pergi ke sorga. Ya, gereja itu tempat untuk orang yang mau tinggal di sorga setelah mati. Kasar ngomongnya, gereja itu tempat buat KTP sorga lah. Di situ ada pegawainya, namanya hamba Tuhan. Jadi kalau saudara ingin menjadi warga negara kerajaan sorga, saudara harus datang ke gereja dan mendaftarkan nama saudara. Di situ ada yang namanya hamba Tuhan. Hamba Tuhan itulah yang mengajarkan bagaimana caranya kita menjadi warga negara kerajaan sorga. Tapi sayang, saudara yang kekasih, banyak hamba Tuhan menyalahgunakan gereja bukan untuk melayani jemaat,
Nih, saya harus ngomong apa adanya nih. Sayang, banyak hamba Tuhan menyalahgunakan gereja bukan untuk melayani jemaat, tapi untuk mencari keuntungan. Kasar ngomongnya, gereja itu disalahgunakan untuk bisnis. Sehingga apa yang terjadi? Banyak orang-orang Kristen namanya nggak terdaftar di sorga gara-gara pendetanya menyalahgunakan gereja untuk mencari cuan. Ya, saya harus buka apa adanya nih. Apa sih itu arti gereja yang sesungguhnya? Gereja itu dalam bahasa aslinya itu adalah eklesia. Ya, saya ulangi lagi. Gereja dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah eklesia. Artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa. Jadi orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa menjadi satu, itu namanya gereja. Dan gereja ini yang akan dibawa Tuhan ke sorga. Orang-orang yang berkumpul, yang keluar dari dosa, dan di situ berkumpul menjadi warga negara kerajaan surga. Tetapi sayangnya saudara yang kekasih, banyak hamba Tuhan menyalahgunakan gereja untuk mencari keuntungan. Sehingga fungsi gereja itu bukan untuk melayani Tuhan lagi. Fungsi gereja itu bukan untuk melayani jemaat lagi, tapi untuk bisnis. Saudara perhatikan gereja di akhir zaman ini, sekarang ini, banyak hamba-hamba Tuhan yang kaya. Dia lupa fungsinya sebenarnya untuk apa? Untuk membimbing jemaat masuk surga. Tetapi disalahgunakan. Karena jemaat nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, maka kesempatan itu disalahgunakan oleh pendeta yang nggak benar. Dia mencari keuntungan dari jemaatnya. Sehingga apa yang terjadi? Jemaatnya namanya nggak terdaftar di sorga. Ini yang terjadi. Pendeta-pendeta yang jahat, dia menyalahgunakan gereja bukan untuk melayani jemaat, tapi untuk mencari keuntungan dari jemaat. Sehingga apa yang terjadi? Jemaatnya semakin kaya secara materi ya. Saya ingin tanya kepada saudara, kalau kita nggak kerja kaya, gimana itu urusannya? Ya, saya nggak kerja nih, tapi uang saya miliaran. Kekayaannya nggak wajar. Padahal saya nggak kerja, tinggalnya di gereja, melayani jemaat. Curiga nggak saudara kekasih? Saya ingin tanya kepada saudara, kalau pendeta saudara kaya, pendeta saudara nggak kerja, curiga nggak saudara? Kalau saya curiga. Pendeta nggak kaya, pendeta nggak kerja, nggak cari uang, tetapi kaya. Curiga kalau saya, ini uang dari mana nih? Itu yang saya bilang, gereja disalahgunakan untuk mencari keuntungan. Kalau pendeta yang nggak benar, itu menyalahgunakan gereja bukan untuk membimbing jemaat masuk surga, mencari keuntungan. Saya 34 tahun jadi hamba Tuhan, jadi sedikit banyak saya tahu lah pendeta-pendeta yang nggak bertanggung jawab. Saya tahu sedikit banyak mah. Makanya saya buat YouTube inilah. Dan saudara itu datang ke gereja tujuannya untuk mendaftarkan nama saudara ke sorga. Yang jadi pertanyaan, apakah nama saudara sudah terdaftar di sorga? Itu pertanyaannya. Sudah berapa tahun saudara menjadi orang Kristen? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun? Sudahkah nama saudara terdaftar di sorga? Kalau saudara sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, puluhan tahun datang ke gereja, nama saudara belum terdaftar di sorga, pasti itu ada yang salah. Lukas 10 ayat 20, janganlah engkau bersukacita karena roh-roh setan takut padamu, tapi bersukacita namamu terdaftar di sorga. Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah nama saudara terdaftar di sorga?
Kalau nama saudara belum terdaftar di sorga, berarti gereja itu tidak berfungsi sebenarnya. Ya, kalau nama saudara belum terdaftar di sorga, berarti gereja itu disalahgunakan oleh pendeta. Saya ngomong apa adanya. Ya, saudara harus nama saudara terdaftar di sorga. Bagaimana caranya nama kita bisa terdaftar di sorga? Itu sangat penting. Jadi, saya kembali lagi ke gereja. Gereja itu apa? Eklesia. Artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari sorga. Dari dosa ya. Jadi, gereja itu adalah kumpulan orang yang nggak berbuat dosa lagi lah. Itu kasarnya. Kalau pendetanya masih berbuat dosa, jemaatnya masih berbuat dosa, itu bukan gereja namanya. Itu namanya sarang mafia. Ya, saya ngomong apa adanya nih. Saya nggak lebihin, saya nggak kurangin. Kalau gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang keluar dari dosa. Kalau pendetanya masih berbuat dosa, jemaatnya masih berbuat dosa, itu bukan gereja namanya. Itu namanya sarang mafia. Makanya kalau pendetanya masih berbuat dosa, jemaatnya masih berbuat dosa, bagaimana dia bisa mendaftarkan namanya di sorga? Karena apa? Orang yang namanya terdaftar di sorga itu nggak boleh berbuat dosa lagi. Saya ingin katakan apa adanya. Kalau kita masih di dalam dosa, itu berarti kita bukan gereja namanya. Namanya gereja itu artinya orang-orang yang keluar dari dosa. Berarti dia nggak mau berbuat dosa lagi. Nah, setelah kita nggak berbuat dosa lagi, baru nama kita tercatat di dalam kerajaan surga. Jadi persyaratan untuk nama kita tercatat di surga, kita tidak boleh berbuat dosanya lagi. Itu yang dinamakan keluar dari dosa. Ini rahasia ini sangat penting karena banyak orang Kristen tidak tahu. Mereka sangka asal percaya saja masuk surga. Ya enggak juga. Sekalipun saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, kalau namamu belum terdaftar di surga, saudara nggak bisa masuk. Contohnya saya mau ke Malaysia, nggak usah jauh-jauh lah. Saya mau ke Malaysia tapi saya nggak ada paspor. Bisa masuk nggak? Bisa ditangkap kalau masuk. Begitupun juga kita. Kalau kita mau ke surga, nggak ada paspor, nggak ada KTP warga negara kerajaan surga, ya nggak bisa masuk. Jadi persyaratan untuk kita menjadi warga negara kerajaan surga, kita harus keluar dari dosa. Yang jadi masalahnya begini, saudara kasih, pendetanya nggak mau keluar dari dosa. Kalau pendetanya nggak mau keluar dari dosa, maka jemaatnya gimana caranya bisa menjadi warga negara kerajaan surga? Yang harus utama dulu itu pendetanya. Pendetanya harus keluar dari dosa. Lalu jemaatnya ngikut. Baru di situ disebut namanya gereja eklesia. Artinya orang-orang yang keluar dari dosa. Setelah kita keluar dari dosa, kita mati, nama kita tercatat di sorga, tinggal Tuhan ngomong, David masuk sorga karena namamu sudah terdaftar di sorga. Nah, Tuhan saya sudah tahu kamu sudah keluar dari dosa, makanya namamu terdaftar di sorga. Itu persyaratan untuk menjadi warga negara kerajaan sorga. Saya ingin katakan kepada saudara, kalau kita baca di dalam Roma 8 ayat yang ke-17. Ya. Tunggu sebentar. Ini dikatakan Roma 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi inilah persyaratan kita menjadi warga negara kerajaan surga.
kita harus menjadi anak Tuhan. Sehingga pada waktu kita mati, kita akan mewarisi janji-janji Tuhan. Tuhan berjanji kalau saudara mati, saudara akan dibawa ke surga. Janji Tuhan itu. Tetapi persyaratannya kita harus jadi anak Tuhan. Kalau saudara baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9, bagaimana sih caranya kita menjadi anak Tuhan? Saudara baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9, saya bacakan. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang lahir dari Allah. Berarti anak Allah kan? Jadi anak Allah itu tidak berbuat dosa lagi. Nah, orang yang nggak berbuat dosa lagi itu namanya gereja. Gereja itu adalah kumpulan orang yang keluar dari dosa. Dan orang yang keluar dari dosa itu yang disebut anak Tuhan. Dan anak Tuhan itulah yang akan mewarisi kerajaan sorga. Nyambung ya? Jadi saudara kekasih, ini sangat penting. Ini firman Tuhan loh yang katakan loh. Saya hanya menyampaikan. Kalau saudara ingin menjadi warga negara kerajaan sorga, saudara harus keluar dari dosa. Nah, orang-orang yang keluar dari dosa, itu yang dinamakan gereja. Bahasa aslinya eklesia. Yang jadi permasalahan, kalau pendetanya nggak mau keluar dari dosa. Kalau pendetanya nggak mau keluar dari dosa, masih berbuat dosa, jemaatnya juga nggak mau keluar dari dosa, masih berbuat dosa, itu namanya bukan gereja, itu namanya sarang mafia. Kalau saudara menjadi sarang mafia, kalau saudara ikut, saudara nggak bisa tinggal di sorga. Jadi Tuhan ingin bawa kita ke surga dengan catatan saudara harus menjadi warga negara kerajaan surga. Bagaimana caranya kita menjadi warga negara kerajaan surga? Kita harus ke gereja. Harus keluar dari dosa. Pendetanya nggak berbuat dosa lagi. Jemaatnya nggak berbuat dosa lagi. Sehingga disebut kumpulan anak-anak Tuhan. Kalau kumpulan anak-anak Tuhan itu mati, maka dia akan mewarisi kerajaan surga. Segitu. Simple sebenarnya untuk masuk surga. Yang jadi pertanyaannya, saya ingin tanya kepada saudara. Yang nonton YouTube saya ingin tanya kepada saudara. Pendeta saudara masih berbuat dosa enggak? Saya tanya kepada saudara. Pendeta saudara datang ke gereja toh setiap hari Minggu. Nah, saudara coba tanya, pendeta saya ini masih berbuat dosa enggak? Apa masih di dalam dosa? Kalau pendeta saudara masih di dalam dosa, belum keluar dari dosa, maka gereja itu bukan gereja Tuhan. Gereja iblis, kumpulan orang-orang jahat, itu namanya gereja iblis. Kalau gereja iblis, jemaatnya adalah jemaat iblis. Karena pendetanya berbuat dosa, jemaatnya berbuat dosa. Maka mereka jadi warga negara neraka. Saya ingin katakan apa adanya, mumpung kita masih hidup, belajar kita. Ya, jangan sampai kita jadi warga negara neraka. Nah, untuk menjadi warga negara neraka, kerajaan neraka, itu nggak perlu repot, saudara yang kekasih. Hidup semaunya, nggak usah pakai aturan Tuhan. Hidup saudara untuk menjadi warga negara neraka itu gampang, nggak pakai aturan. Tapi kalau untuk menjadi warga negara kerajaan surga, saudara harus keluar dari surga. Hidup hanya sekali, saudara yang kekasih. Enggak 2 kali. Hidup hanya 1 kali. Jangan sampai kita memiliki, ya. Jangan sampai kita punya pendeta yang masih dalam dosa. Kalau pendeta yang masih dalam dosa, bagaimana dia bisa mengurus jemaatnya masuk surga?
Saya mau ngomong apa adanya. Sayangnya sekarang ini banyak hamba Tuhan, pendeta-pendeta menyalahgunakan gereja bukan untuk mengajarkan jemaat keluar dari dosa. Saudara perhatikan sekarang pendeta-pendeta banyak mengatakan gak ada manusia yang hidup gak berdosa, pasti berbuat dosa. Nah itu bukan gereja namanya. Itu sarang mafia mengajarkan jemaatnya untuk berbuat dosa terus. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, kalau saudara ingin tinggal di sorga, tinggalkan dosa. Keluar dari dosa. Baru nama saudara bisa terdaftar di sorga. Ya, untuk menjadi warga negara kerajaan sorga, saudara harus keluar dari dosa. Itu namanya gereja. Dan gereja ini yang akan dibawa Tuhan ke sorga. Jelas ya. Tapi sayang saudara yang kekasih, gereja itu disalahgunakan oleh pendeta-pendeta yang gak bertanggung jawab. Sehingga jemaatnya gak ngerti arti gereja itu apa. Banyak orang Kristen gak tahu arti gereja itu apa. Banyak yang gak tahu. Padahal dia sudah ke gereja udah puluhan tahun. Tapi arti gereja dia gak tahu. Mereka sangka setiap hari Minggu datang ke gereja, selesai. Tidak. Arti gereja itu namanya orang-orang yang keluar dari dosa. Itu namanya eklesia. Nah, kalau saudara keluar dari dosa, pendeta saudara keluar dari dosa, maka itu yang dinamakan anak Tuhan. Ya, di situ di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 di situ dikatakan orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Berarti dia keluar dari dosa toh. Nah, orang yang keluar dari dosa itu yang dinamakan anak Tuhan. Dan anak Tuhan itu yang akan mewarisi kerajaan surga. Jadi kalau saudara ingin membuat KTP kerajaan surga, saudara harus datang ke gereja. Saudara lihat pendetanya. Pendetanya keluar dari dosa nggak? Kalau pendeta yang nggak mau keluar dari dosa, dia nggak bisa mengajak saudara ke sorga. Ya, saya ingin katakan apa adanya, karena ini tugas saya sebagai hamba Tuhan. Fungsi gereja itu membimbing jemaatnya menjadi warga negara kerajaan sorga. Fungsi gereja itu seperti itu. Jadi saudara harus ngerti jadi orang Kristen. Jangan asal ke gereja aja. Saudara harus tahu fungsi gereja itu untuk apa? Untuk membawa jemaatnya tinggal di sorga. Fungsi gereja itu. Nah, kalau pendetanya nggak ngerti masalah ini, bagaimana dia bisa membimbing saudara masuk sorga? Yang diajarin, percaya saja masuk surga. Mujizat masih ada. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Banyak-banyak berdoa. Setia. Itu aja yang diajarin. Kalau nama saudara nggak terdaftar di surga, nggak bisa masuk surga. Saya ingin katakan apa adanya. Sekarang ini banyak hamba Tuhan mengajarkan jemaatnya menghayal masuk surga. Berbuat dosa nggak apa-apa. Yang penting kita menghayal masuk surga. Kalau udah mati beneran nggak masuk surga, gini, pendeta saya ini ternyata khotbahnya salah, nggak sesuai dengan Alkitab. Alkitab mengatakan, janganlah engkau bersukacita karena roh-roh itu takut kepadamu, tapi bersukacita namamu terdaftar di surga. Bagaimana caranya nama kita terdaftar di surga? Datang ke gereja. Nah, gereja itu apa? Kumpulan orang-orang yang keluar dari dosa. Pendetanya nggak berbuat dosa lagi, jemaatnya nggak berbuat dosa lagi, maka nama kita terdaftar di surga. Yang jadi masalahnya itu banyak pendeta yang nggak mau keluar dari dosa. Kalau pendeta nggak mau keluar dari dosa, bagaimana jemaatnya bisa nama terdaftar di surga? Saya sebagai hamba Tuhan harus mengatakan apa adanya, saudara yang kekasih. Saya tidak tambahkan, saya tidak kurangkan. Kalau nama saudara nggak terdaftar di surga, saudara mau masuk surga, ngimpi. Firman Tuhan sudah mengatakan, tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah warga negara kerajaan surga?
Bagaimana caranya kita bisa menjadi warga negara kerajaan surga? Nama kita terdaftar di surga. Bagaimana nama kita bisa terdaftar di surga? Kita harus keluar dari dosa. Cari pendeta yang nggak mau berbuat dosa lagi. Baru di situ nama kita bisa terdaftar di surga. Saudara membutuhkan hamba Tuhan. Untuk mendaftarkan nama kita di surga, dibutuhkan hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan itu adalah pegawainya Tuhan. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, pegawainya Tuhan, hanya menceritakan. Kalau saudara ingin nama saudara terdaftar di surga, cari hamba Tuhan yang ngerti masalah ini. Saya ngerti. Saya nggak punya uang karena saya nggak kerja. Kalau pendeta kaya nggak kerja, curiga uang dari mana? Biasanya kalau pendeta kaya itu menyalahgunakan gereja untuk mencari keuntungan. Biasanya. Sehingga dia lupa mendaftarkan jemaatnya di sorga. Saudara perhatikan kalau pendeta-pendeta yang banyak uang, apalagi terkenal. Dia lupa. Harusnya dia mendaftarkan jemaatnya namanya di sorga. Tapi karena dia bisnis, dia nggak mau daftarkan saudara, nama saudara terdaftar di sorga. Ya namanya bisnis ya cari keuntungan lah. Nggak semua hamba Tuhan itu benar. Ada hamba Tuhan menyalahgunakan gereja untuk mencari keuntungan. Saya ngomong apa adanya. Yang namanya pendeta kan nggak kerja. Uang dari mana itu kalau kayak sampai uang miliaran? Bisnis gereja ada, saudara yang kekasih. Saya pernah ditawarkan sama teman. Fit, lu jadi pendeta, Fit. Nanti semua itu gue yang ngatur. Saya bilang, saya ini melayani Tuhan apa melayani lu? Kalau saya melayani Tuhan nggak dibayar nggak masalah, karena upahnya di surga. Tapi karena lu yang ngatur semua, ya saya nggak mau. Maksudnya gini, saudara yang kekasih. Dia ngajak saya kan ngerti firman Tuhan nih. Saya khotbah, uangnya dia ngambil. Bagi dua. Jadi jemaat yang bodoh-bodoh, yang kaya-kaya, yang bodoh itu diakalin bagaimana jemaatnya itu uangnya bisa keluar. Nah, kalau uangnya sudah keluar, kita bagi dua. Saya nggak mau, saya bilang. Saya ini nggak kerja. Kalau saya nggak ada duit, wajar. Saya nggak ada duit, saudara, karena saya nggak kerja. Cukup makan ada. Tapi untuk kaya, nggak ada. Saya ngomong apa adanya. Saya hamba Tuhan. Saya kan nggak kerja. Kalau cukup makan, Tuhan cukupin. Tapi untuk kekayaan, saya nggak ada. Bukan berarti saya nggak mau. Mau, tapi namanya saya nggak kerja, ya saya tahu diri lah. Kalau saya mau kaya, saya kerjasama sama orang seperti ini. Jemaat nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Saya nggak mau. Gara-gara uang, saya nggak masuk surga. Rugi, saudara yang kekasih. Saya hamba Tuhan nih. Gara-gara uang, saya mengkhianati pekerjaan Tuhan. Rugi saya. Harusnya mendapat surga, nggak dapat surga gara-gara menyalahgunakan gereja untuk mencari keuntungan. Saya nggak mau. Saya sudah tahu bahwa surga itu tempat yang terindah, tempat yang enak. Saya nggak mau tuker surga itu dengan uang. Saya nggak mau. Saya lebih baik di dunia susah daripada nanti di neraka. Ya kan? Daripada saya di neraka. Di dunia senang nih. Tapi setelah mati masuk neraka. Lebih baik saya di dunia susah. Tapi setelah mati saya tinggal di surga. Ya, saya hanya curhat ini, saudara yang kekasih. Boleh kan curhat? Ya, saudara yang kekasih, Tuhan ingin membawa saudara ke surga. Bagaimana caranya Tuhan bisa bawa kita ke surga? Kita harus jadi warga negara kerajaan surga. Bagaimana supaya kita menjadi warga negara kerajaan surga? Nama kita harus tercatat dulu di surga. Nah, bagaimana nama kita bisa tercatat di surga? Datang ke gereja. Nah, gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang keluar dari surga. Jadi kalau nama saudara ingin tercatat di surga, cari pendeta yang mau keluar dari dosa. Ya,
Saya mau kerjasama sama saudara. Ya, saya mau kerjasama sama saudara. Dengan catatan saudara serius, saya serius. Saya sebagai hamba Tuhan menginformasikan kalau saudara ingin tinggal di surga, harus buat KTP surga. Saya mau mengajarkan saudara bisa nama saudara terdaftar di surga. Kita kerjasama. Saudara butuh hamba Tuhan. Nggak bisa langsung ke Tuhan. Nggak bisa. Saudara harus kerjasama dengan hamba Tuhan. Saya mau kerjasama sama saudara. Dengan catatan saudara serius, saya serius. Kita buka kebenaran firman Tuhan. Tidak ada dusta di antara kita. Semua firman Tuhan yang ada di dalamnya, saya buka semua. Saya nggak butuh uang saudara. Yang saya butuhkan, saudara serius. Karena ini tugas saya. Saya ditugaskan Tuhan supaya mengajarkan jemaat, supaya namanya terdaftar di surga. Ya, saya ngomong apa adanya. Saya juga umur paling 10-20 tahun saya lagi sudah selesai. Umur saya 56. Waktunya juga sudah nggak banyak. Nggak ada yang saya cari lagi. Yang saya cari hanya firman Tuhan. Ya, saudara yang sudah ada umur, mau cari apa lagi? Apalagi kalau saudara sudah ada umur, uang yang banyak, kaya, saudara mau cari apa lagi? Carilah surga. Nama saudara tercatat di surga. Kalau saudara kurang ngerti masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Ajari kami menjadi warga negara kerajaan surga. Bimbing kami supaya nama saya terdaftar di surga. Tuhan, berikan kami kesempatan untuk berani keluar dari hamba-hamba Tuhan yang gak bertanggung jawab. Berikan kami keberanian untuk meninggalkan hamba-hamba Tuhan yang gak benar, supaya kami tidak tersesat di dunia ini. Kami ingin menjadi warga negara kerajaan surga. Tuhan Yesus berkati orang yang melihat YouTube saya, dan berkati juga saya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.